Oke, siap, Kak. Menggunakan kentang maupun bisa juga dengan tepung terigu. Namun pada contoh objek yang saya bawa ini terbuat dari kuning telur saja dan juga ada tepung terigu juga bahannya. Nah, kue lumpur ini juga tergolong dari kue basah. Karena apa? Karena dikarenakan kue lumpur ini tidak bisa bertahan lama ya. Jadi satu hari itu harus segera dihabiskan karena tidak bisa bertahan lama atau cepat basi gitu. Nah, rata-rata bentuk dari kue lumpur ini tuh lingkaran ya. Seperti ini contoh lainnya, dan di tengahnya itu biasanya ada kismis atau aksesoris lainnya seperti daun pandan juga, atau banyak inovasi juga sekarang bisa ditambah meses ataupun bahan choco chip lainnya atau bahan lainnya ya yang menunjang estetika dan juga rasa dari kue lumpur tersebut. Namun sekarang selain daripada lingkaran terdapat banyak bentuk yang diinovasikan dari kue lumpur ini. Seperti ini ada bentuk seperti bintang atau bunga ya yang mempunyai 6 sudut sisi, lalu ada juga segi 6 yang cetakannya segi 6. Nah, untuk spesimen yang saya bawa ini kebetulan homemade ya, jadi cetakannya itu memang agak tidak terlalu tebal dan tipis, memang agak sedikit gepeng gitu terlihatnya. Namun secara umum kue lumpur ini tuh bisa lebih tinggi istilahnya atau lebih tebal dari yang dibikinkan homemade. Nah, tujuan dari dibuatnya kue lumpur ini ya kebetulan mama saya juga suka memasak dan tujuannya adalah untuk dijual ya, untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Nah, untuk penjualan satu kue lumpur ini bisa dijual Rp3.000 atau Rp2.500 atau paling mahal tergantung juga dari bungkusnya itu Rp3.500 per bijinya, tergantung ya. Ada ya kalau Mika tempat Mika itu bisa Rp3.500 per bijinya hitungnya. Kalau menggunakan plastik biasa seperti plastik pembungkus kue donat ataupun kue lainnya itu bisa lebih murah, yaitu Rp2.500 sampai Rp3.000 saja. Nah, untuk bahan-bahannya ini dia. Baiklah, sekian pembahasan mengenai kue lumpur yang merupakan makanan khas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Apabila ada kesalahan kata maupun sekian ya tadi untuk videonya, mungkin teman-teman mungkin ya sudah kenal dengan kue lumpur tersebut, mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin bertanya mengenai kue lumpur? Oh ya, izin memaparkan sedikit ya Kak Ikram ya. Ada iklan sedikit. Oke. Untuk kue lumpurnya sorry ya. Kalau secara tampilan tadi agak gempeng ya karena itu membuat sendiri, berhubung dengan cetakannya itu juga agak dangkal. Kalau biasanya itu lebih tebal dan lebih gemoy lah istilahnya ya. Lihat makanan tadi lapar juga. Mungkin sekian Kak. Saya kembali ke Kak Ikram kalau nggak ada di. Ya baik. Ya, kalau di Gorontalo itu nama kuenya itu kue cara, tapi toppingnya itu biasanya dipakai rica. Karena orang Gorontalo biasanya suka pedas. Jadi ada pedesnya juga gitu Kak Iya, di kuenya. ada ricanya. Biasa juga ada Mantap. daun pandannya. Kalau pedas gitu ada dagingnya atau
ada topping apa gitu Kak? Biasanya dikombinasikan dengan ikan. Oh ya. Kayak kue lumpur berdaging nih. Oke, thank you. Ya, thank you juga Kak. Iya, thank you Deria. Oke, selanjutnya mungkin Manda. Manda bagaimana? Iya, Kak. Bagaimana Manda? Kalau memang Manda belum siap, kita lanjutkan ke Putri. Baik, Kak. Tapi sebelumnya saya screen PPT aja ya, soalnya video itu nggak tersimpan di laptop dan nggak bisa akses pada saat ini. Maaf, Kak. Saya videonya udah ada, Kak. Oke, baiklah di sini mungkin sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam juga karena pengaruh jaringan. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kalau misalnya ngebahas masalah kue khas gitu ya, atau makanan khas yang cemilan segala macam itu dari Aceh tuh banyak banget. Di sini tuh aku ada tampilin 4 lainnya, yaitu ada di sini ada ade, ada kekara, ada boy juga mesepat. Tapi yang sini yang mau aku bahas itu mengenai timpannya sendiri karena timpan ini tuh termasuk salah dari yang lainnya itu termasuk yang aku suka juga gitu. Nah, jadi untuk timpan ini itu makanan ringan dari Aceh sendiri yang dibuatnya itu seringnya itu ketika udah mendekati waktu-waktu tertentu, misalnya ketika hari Lebaran, ada acara-acara adat, syukuran, atau pesta-pesta, itu mungkin timpan menjadi salah satu cemilan yang ada di saat itu. Dan bentuknya itu dia persegi panjang, teksturnya itu legit, legit kayak gitu, dan rasanya itu manis. Untuk pembuatan timpan ini sendiri itu ada 2 adonan yang harus kita bikin, yaitu adonan untuk kulitnya dengan isiannya. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa ngelihat ya apa aja resep untuk pembuatan adonannya. Untuk adonannya ini sendiri ada beberapa orang itu mengkreasikan atau membuatnya itu bukan menggunakan labu, tapi menggunakan pisang atau juga terkadang dibikin menggunakan ini apa namanya yang ungu itu ketela tuh singkong gitu untuk ataupun mungkin cuma ditambahin sebagai pewarna aja, jadi warnanya itu enggak putih melainkan jadi ungu gitu. Sedangkan untuk isinya sendiri itu bisa beragam, bisa menggunakan srikaya atau menggunakan kelapa yang digongseng. Tapi kebanyakan itu pasti menggunakan srikaya. Sedang kalau misalnya di kami itu bilang itu bukan srikaya, tapi asokaya. Jadi timpan asokaya gitu. Ini untuk pembuatannya itu juga udah ada di sini. Dan ini itu penggemar dari kue ini sendiri tuh banyak banget. Jadi orang juga sering banget jadiin itu sebagai salah satu usaha untuk membuat kue ini sendiri gitu. Untuk harganya itu beragam, ada mulai dari 1.000 sampai dengan 2.000. Biasanya itu yang 2.000 itu yang isi asokaya tadi, yang isi srikaya, sedangkan yang 1.000 itu yang diisinya itu kelapa yang digongseng gitu. Dan mungkin cuma itu sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya gitu mengenai kue timpan ini sendiri. Aku mau tanya. Boleh Kak. Kalau rasanya kayak apa sih Kak? Kayak
lengket-lengket menjadi keras gitu. Yang kalau misalnya nggak matang tuh jadi keras gimana gitu atau gimana? Enggak sih, rasanya itu manis ya, karena kan asokaya tadi atau selisrikaya tadi juga rasanya manis, ataupun ketika diisi dengan kelapa gongseng juga itu manis. Jadi untuk rasanya itu manis dengan legit gitu, jadi lembek gitu. Kalau misalnya ketika itu kan ada adonannya dengan isiannya dan dibungkus dengan daun kelapa ya, dan itu pun tergantung daun kelapa apa yang dipilih. Biasanya itu kami menggunakan daun kelapa yang masih muda, dan ketika sebelum adonannya ditaruh di daun kelapa itu, daun kelapanya itu harus diminyakin dulu. Kalau misalnya minyaknya kurang, itu bisa bikin ketika kita ngebuka bungkusan daun kelapanya itu bakal lengket banget, jadi susah untuk dimakan. Jadi emang harus benar-benar ketika untuk minyaknya itu sesuai gitu. Jadi pas dibuka daun pisangnya itu bisa mudah dibuka, dan ketika dicicipin pun lebih mudah gitu. Susah sih kalau bayangin rasa, tapi terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Bagaimana teman-teman lain, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya lanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih Putri. Selanjutnya itu Widya. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Natasha, asal dari Universitas Singapura Bangsa Kerawang, mata kuliah modul Nusantara kelompok 7 Universitas Negeri Gorontalo. Di kesempatan video kali ini, saya akan mengenalkan kudapan manis khas Karawang, yakni serabi hijau. Serabi hijau termasuk ke dalam salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Kudapan berbahan dasar tepung beras ini digemari banyak orang, bahkan hingga ke wisatawan mancanegara. Pembeda yang paling mencolok dari serabi khas Karawang dengan serabi lain adalah warnanya yang hijau. Dilansir dari Budaya Indonesia, asal mula dari pembuatan serabi ini menjadi hijau tidak memiliki sejarah tertentu. Salah seorang penjual serabi Karawang yang legendaris, Bapak Kasim, mengungkapkan bahwa ia hanya ingin membuat serabi menjadi lebih unik dan berbeda dibanding serabi lain yang berwarna putih. Warna hijau ini akhirnya menjadi ciri khas dari serabi Karawang yang menjadi pembeda dengan serabi khas kota lain. Meskipun begitu, serabi hijau Karawang memiliki resep rahasia turun-temurun yang menjadikan serabi ini ikonik, bertekstur lembut, dan memiliki kandungan lemak yang rendah. Serabi hijau juga masih menggunakan cara dan alat tradisional dalam pembuatannya guna mempertahankan cita rasa turun-temurun. Alat yang digunakan adalah cetakan serabi dari gerabah dan menggunakan kayu bakar untuk memasak serabinya. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam membuat serabi hijau ini adalah tepung beras, tepung terigu, santan, perasan daun suji, garam secukupnya, telur, dan baking powder. Bahan-bahan yang digunakan tersebut masih tradisional dan alami. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan daun suji sebagai pewarna hijau serabi. Serabi Karawang menawarkan 2 rasa saus sebagai pelengkapnya, yaitu rasa original gula merah dan rasa durian. Bisa dibayangkan rasa gurih dari santan, lalu manis dan legit dari saus cocolannya berpadu menjadi satu di lidah.
Nikmatnya. Kalau nanti kalian ke Karawang, jangan lupa untuk mencoba kudapan khas Karawang yang satu ini ya. Sekian pengenalan serabi hijau khas Karawang dari saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang kekayaan kuliner Nusantara yang tidak kalah enak dan uniknya dengan kuliner luar. Salam kuliner Indonesia. Saya Widya Natasha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Natasha. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya mengenai presentasi barusan? Iya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya. Iya. Jadi tadi kan itu kan ada dua ya sausnya itu ya. Itu kebiasaan masyarakat di sana atau apa itu emang dimakan dengan sausnya itu sendiri atau memang boleh cuman cuman kuenya aja gitu. Karena kan kalau misalnya mungkin di tempat-tempat lain juga ya, kalau misalnya di Aceh itu ada juga serabinya tapi kan yang putih itu ya. Dan itu kami itu di sini seringnya itu ketika makan gitu itu pasti langsung dicampur gitu loh antara serabinya dengan sausnya gitu, jadi nggak dimakan pisah. Jadi kalau misalnya di sana tuh gimana ya, apa bisa dipisah atau memang langsung dicampur gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di sini itu biasanya dicampur sih, jadi kayak dicocol gitu makannya. Karena kan adonan serabinya sendiri nggak terlalu manis ya, jadi biar dapat rasa manisnya itu harus dicocol sama sausnya, biar lebih berasa gitu. Soalnya kalau serabinya sendiri lebih dominan rasa gurih dari santannya aja. Seperti itu sih. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Semoga menjawab ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Aku ingin tanya, Boleh, Via. kan kalau di Bandung tuh serabi tuh ada yang pakai itu kan, apa namanya, oncom. Nah, kalau si serabi hijau ini memang cuma manis atau ada yang asinin juga, Tas? Oke, kalau serabi Karawang, terutama serabi hijau ini, emang cuma disajikan seperti itu aja, Vi. Cuman apa tuh serabinya sama sausnya aja. Dan sausnya tuh terbagi jadi dua, ada saus gula aren yang original, sama saus yang duren. Kalau yang saus duren itu kayak modifikasi rasa, mungkin mengikuti tren sekarang kali ya. Untuk serabi yang asinnya itu warnanya putih sih, biasa kayak yang serabi Bandung kamu bilang tadi. Gitu. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Vi. Baik, teman-teman ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi ke yang lain. Oke, baik, mungkin sudah tidak ada ya. Makasih Widya. Selanjutnya mungkin Yongki. Ya Kak, hadir Kak. Udah terlihat belum Kak? Sudah, Kak?
Ini kayaknya share sound-nya belum ya? Iya, nggak ada suaranya ini. Oh, belum ya? Itu kayak mana ya? Di sini. Bukan, kan ada bar yang kecil yang pas kita share screen itu kan, yang di ujung atas. Ini bukan ya? Nggak bisa lihat cuman ya soalnya. Kue ini juga menjadi primadona masyarakat yang ada di Palembang. Untuk satu loyang kue 8 jam, harganya berkisar 150. Halo? Iya Kak Yongki. Kayaknya tadi hilang ya? Oh, iya, isinya hilang. Maaf ya. Oke, gimana? Tasya siapa? Ya, Tasya siapa? Tasya. Oh ya, kuning. Ciri khas. Bagaimana Yongki? Sudah baik? Sinyalnya hilang-hilang, Kak. Sebentar, Kak, sebentar. Coba saya ganti kartu dulu. Maaf ya teman-teman. Cuman dari screenshot orang lama banget itu. Iya, ayo butuh screenshot doang. Udah Kak, mungkin Kak sampai sini aja dulu Kak. Baik, Bapak teman-teman ada yang ingin bertanya atau diskusi dengan Yongki? Kawan-kawan sedikit menjelaskan ya. Ya, disilakan Yongki. Jam ini itu termasuk khas dari Palembang. Saya sedikit menjelaskan mengenai mengapa sih dinamakan kue 8 jam. Dinamakan kue 8 jam karena itu waktunya memang 8 jam gitu. Harus benar-benar pas. Kalau kurang ataupun lebih itu rasa dan teksturnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Di sini juga kue 8 jam juga memiliki filosofi. Kalau kita tuh di dalam kehidupan tuh kan ada waktu 24 jam kan. Jadi 8 jam untuk belajar, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk beristirahat gitu. Kalau untuk rasanya manis legit gitu. Kalau untuk harganya sendiri tadi berkisar 150 sampai 250.000 per loyang.
Mungkin itu saja sih. Kalau teman-teman yang ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan teman-teman yang lain bertanya. Izin bertanya, Kak. Itu kan tadi kalau dilihat dari adonannya banyak sekali ya penggunaan telurnya. Itu rasanya amis nggak sih, Kak? Atau baunya gitu? Kayak kebayang telurnya banyak banget soalnya. Oke, jadi kalau baunya itu enggak sih, enggak amis sih. Tapi emang kayak gimana ya? Aromanya itu emang menyengat gitu, agak menyengat gitu. Tapi bukan bau amis. Kalau dari rasanya legit-legit gitu kan. Apakah Kalau untuk teksturnya sendiri, Kak, apakah lembut atau keras? Kalau dari penampilannya, mirip seperti Bika Ambon ya? ya benar. Kalau penampilannya kan teksturnya itu lembut. Jadi kalau dipegang itu kayak kenyal-kenyal gitu, tapi enggak seperti Nutrijel kan. Kalau Nutrijel itu memang kenyal-kenyal gitu. Nah, itu agak kenyal tapi padat di tengah. Apa itu sih? Gimana? Izin bertanya, untuk kuenya tadi itu emang dijual per loyang gitu atau mungkin ada yang ngejual per slice-nya gitu ya? Oke, jadi biasa itu emang dijualnya per loyang gitu Kak. Per loyang 150 sampai 250.000 sih. Nah, biasanya juga kalau kue ini tuh disajikannya pada hari-hari tertentu gitu Kak. Biasanya pada saat hari-hari Lebaran gitu. Nah, sedikit sejarah juga. Kalau kue 8 jam itu dulunya ini cuma makanan para bangsawan gitu di sini. Kalau kalangan-kalangan yang di bawah enggak. Tapi seiring berjalannya waktu, udah bisa itu semua orang bisa mencicipinya. Ada lagi Kak? Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak, atas Iya. jawabannya. Oke. Apakah ada lagi Kak yang lain? Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Novita bagaimana? Bisa presentasi? Novita bagaimana? Memang tidak bisa sama sekali presentasi. Oh ya, baik, mungkin sinyal ya. Mungkin teman-teman bisa menghidupkan kamera, mau ambil dokumentasi. Tio, kameranya Tio. Langsung saya belok dokumentasi aja ya. Tahan 1, 2. Oke, thank you teman-teman. Di sini sudah azan, mungkin pertemuan kita pada hari ini selesai sampai di sini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang sehat. Dan saya Ibu Laras titip pesan kepada saya, permohonan maaf dia belum bisa bergabung dengan kita pada pertemuan kali ini dikarenakan dia sedang membawa anaknya ke Manado dalam pengobatan.
Jadi Ibu Laras mohon maaf belum bisa gabung bersama kita, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya Ibu bisa kembali lagi gabung bersama kita dalam kegiatan Modul Nusantara ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.